wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim 14 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip coaching dari buku Coaching for Research karya Bernie Gomulya dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Agar coaching menjadi sebuah proses yang memberdayakan bagi karyawan berkembang dalam pekerjaannya, terdapat 12 prinsip yang harus dilaksanakan dalam praktik coaching. Di sini kami akan membahas intisari dari 12 prinsip untuk menjadi pedoman untuk memeriksa apakah proses coaching yang sedang berlangsung sudah atau belum memenuhi syarat untuk memberdayakan karyawan suatu perusahaan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu fondasi untuk memulai perkembangan seorang karyawan. Ada 5 hal yang dapat coach lakukan untuk membangun kepercayaan diri seorang karyawan. 1. Pengakuan dari atasan. 2. Menjaga komitmen. 3. Memberikan ruang untuk belajar mandiri. 4. Kegagalan untuk membangun kepercayaan diri. Dan yang kelima, pujian atas kinerja. Dalam hal melakukan suatu pekerjaan, kemampuan masing-masing karyawan sangat berpengaruh pada hasil akhirnya. Dengan melakukan kelima hal tersebut, dapat membangkitkan kepercayaan terhadap kemampuan diri para karyawan. Selain itu, dengan membangun kepercayaan diri seorang karyawan dapat terus mempertahankan atau meningkatkan dirinya dalam bekerja melalui motivasi dan pujian. Jika kita tidak melakukan hal-hal tersebut, karyawan akan merasa bahwa kemampuan yang ia miliki belum mencapai kata cukup dan akan mengurangi performa kinerjanya. Jika coach gagal membangun kepercayaan diri karyawan, hal tersebut akan berdampak pada kinerjanya, di mana ketika karyawan sedang menghadapi masalah, dia akan bingung dalam mencari solusi dari mana masalah tersebut, karena tidak percaya terhadap kemampuannya sendiri. Yang kedua adalah kejelasan dalam komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang pasti terjadi dalam proses coaching. Namun, bagaimana apabila komunikasi yang dilakukan dalam proses coaching berjalan tidak efektif? Setiap progres coaching yang terjadi pasti akan tercatat dalam sebuah notulen. Perkembangan coaching adalah sesuatu yang perlu diperhatikan, dan semua data itu dapat kita dapatkan dalam komunikasi yang terjadi antara coach dan coachee. Notulen yang telah disiapkan akan berguna untuk melakukan evaluasi progres coaching agar coach dapat menentukan langkah-langkah yang sudah dan yang belum terlaksana dan merencanakan suatu untuk kedepannya. Terdapat 3 hal yang perlu coach perhatikan dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi itu ditentukan oleh respon. Mau sehandal apapun coach dalam menyampaikan maksudnya pada seorang coachee, bila respon dari karyawan tersebut menunjukkan ketidakmengertian, dapat dipastikan kalau komunikasi yang dilakukan berjalan tidak efektif. Yang kedua ada kemampuan memahami kalimat. Sebagai coach, kita perlu mampu memahami apa yang diinginkan oleh coachee. Pahami apa yang ia butuhkan agar kita dapat memberikan bantuan yang tepat atau bahkan hanya sekedar tanggapan yang baik. Dan yang terakhir, sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan masalah baru. Coach yang sedang berkomunikasi dengan kita pastinya butuh tanggapan atau bantuan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Jangan sampai dengan ia berkomunikasi dengan coach malah memperunyam permasalahannya atau bahkan menambah masalah baru. Dalam 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan, itu semua sudah memperjelas mengapa coach harus bisa membuat komunikasi berjalan dengan lancar. Karena komunikasi akan terus terjadi selama coaching berlangsung. Sebisa mungkin jangan ada kesalahan dalam komunikasi. Jika komunikasi tidak jelas, banyak hal yang akan entah itu berdampak pada coachee maupun pada coach. Bagi coachee, ia tidak mendapatkan apa yang ingin ia cari dari coach berupa bantuan karena miskomunikasi. Bagi coach, kebingungan akan menghampirinya karena tidak mengerti apa yang diinginkan oleh coach tersebut. Yang ketiga adalah memberikan dukungan
dukungan. Maksud memberikan dukungan di sini adalah kita sebagai coach harus dapat memberikan bantuan kepada coach. Bantuan seperti apa sih yang harus kita berikan? Contoh salah satunya adalah bantuan terkait bagaimana cara kita membantu coach menyelesaikan masalah, pun baik masalah pribadi maupun masalah organisasi. Masalah-masalah itu kita ngebantunya kayak gimana sih? Dalam ngebantu, coach di sini hanya bertugas sampai tahap yang pertama memberikan dorongan, yang kedua adalah memberikan dukungan serta pemahaman. Jawabannya iya. Kenapa? Karena coaching merupakan suatu proses di mana coach mendukung hal-hal yang dilakukan oleh coach. Nah, terdapat 2 poin yang bisa kita jadikan patokan dalam memberikan dukungan kepada coach. Yang pertama adalah memaksimalkan keterampilan individu. Memulai dukungan melalui individu dalam suatu organisasi merupakan hal yang dasar. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa pekerjaan tim dilakukan oleh masing-masing individu yang mempunyai keterampilan masing-masing. Jika kita memaksimalkan keterampilan individu dari anggota-anggota di suatu organisasi, maka anggota tersebut akan bekerja sebagai tim yang lebih baik dan membuat organisasi itu berjalan lebih baik. Yang kedua adalah ikut bertindak tapi tidak mendominasi. Kita sebagai coach harus sadar bahwa kita juga punya batasan terkait mendukung. Kita juga punya batasan terkait membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya atau pekerjaannya. Di sini kita hanya bisa membantu coach sampai batasan-batasan tertentu. Kita ambil contoh ketika coach mendapat suatu masalah. Coach sebagai orang yang membantu untuk menyelesaikan masalah coach tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendirian atau langsung coach yang menyelesaikannya. Kenapa? Karena jika coach menyelesaikan masalah itu, maka di sini coach tidak akan mendapat pengalaman. Coach tidak akan mendapat proses pengetahuan ketika dia sudah berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal itu dapat menjadi hal yang buruk untuk perkembangan coach. Memberi dukungan sangat penting dalam proses coaching karena selain dapat membangun kepercayaan diri coach karena merasa sudah dipercaya oleh coach atau atasannya, sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya dan meningkatkan kerjasamanya melalui keterampilan individu di dalam tim. Bila sebagai coach kita tidak memberi dukungan kepada coach, hal yang terjadi adalah coach akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah dan pekerjaannya. Jika di pekerjaannya itu ada sebuah kesulitan, dia akan tidak percaya diri ketika kita tidak melibatkan dia. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kinerja coach akan menurun. 4. Kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan yang dimaksud adalah coach dan coachee memiliki satu garis finish yang telah disepakati. Seperti contoh, coaching diperlukan untuk meningkatkan kinerja seorang coachee atau karyawan. Jadi garis finishnya adalah meningkatnya kinerja coachee atau karyawannya. Tergantung, karena harus ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar kesepakatan mengenai tujuan dapat terlaksana. Yang pertama, menyamakan visi. Menyamakan visi yang dimaksud adalah seperti yang saya bilang tadi, yaitu menentukan garis finish dan melakukan ini lebih dahulu untuk menyepakati tujuannya. Yang kedua, mengetahui maksud manfaat untuk individu dan target atau visi. Maksudnya adalah menyadarkan coachee tentang apa yang akan dia dapat dari visi tersebut. Begitu pula tujuan akhir dari visi merupakan tujuan penting agar coachee dapat menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan tujuan mereka yang sudah menjadi tujuan dari organisasi juga. Yang ketiga, mengontrol progres pencapaian visi per individu, yaitu melakukan evaluasi pengembangan progres tentang apa yang akan ditambah, diubah, ataupun diperbaiki agar visi dapat tercapai dengan tersistem. Agar dalam menjalankan suatu program tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Setiap pihak pun berhak untuk mengetahui apa keuntungan dalam menjalankan atau mencapai tujuan tersebut. Mengevaluasi keberjalanan pencapaian tujuan juga perlu dilakukan agar apa yang dicapai nanti lebih memuaskan. Jika coachee tidak mengetahui tujuan dari coaching maupun tujuan dari perusahaan dia bekerja, maka coachee akan kesulitan untuk menjalankan pekerjaannya. Yang kelima, keterlibatan. Keterlibatan yang dimaksud adalah terlibat dalam hal personal coachee lebih dalam dan ketulusan bertindak dalam suatu permasalahan. Oh, tentu saja, coaching merupakan proses yang dilakukan oleh dua pihak, antara coach dan coachee. Sudah pasti bawahan yang merupakan seorang coachee akan terlibat dalam proses coaching. Begitu pula keterlibatan seorang coach yang sangat berpengaruh dalam proses coaching. Ada 3 hal yang dapat dilakukan coach untuk membentuk keterlibatan.
Yang pertama, memahami coach secara personal. Mengetahui latar belakang seorang coach dapat membantu coach dalam menentukan tindakan agar tidak menyinggung perasaan coach. Kedua, menunjukkan niat yang tulus. Sebagai coach yang memiliki jabatan, terjun langsung dalam pelaksanaan dapat membangun motivasi coach. Memberikan perhatian lebih pada coach akan berdampak searah dengan perhatian coach terhadap kinerjanya. Yang terakhir, jangan hanya memerintah dari belakang. Untuk generasi saat ini, ketidaksamaan cara pandang dapat sangat menghambat ketercapaian tujuan, apalagi dalam hal keterlibatan. Coba libatkan diri dan pahami keinginan coach agar dapat berjalan berdampingan. Dengan coach berusaha untuk lebih mengenal coach lebih dalam, coach dapat membantu mengoptimalkan kinerja coach berdasarkan kondisi masing-masing. Dengan begitu, coach akan merasakan kehadiran dari seorang coach dan membangun semangat bekerjanya, dan lebih jauhnya akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Bila seorang coach tidak melibatkan diri pada proses coaching, kehadiran coach bisa memudar dalam lingkup pekerjaan, bukan secara fisik tapi kontribusi. Dan jika seorang coach sudah tidak dipercaya oleh bawahannya, akan sulit bagi coach untuk membangun kembali hal tersebut. Keenam, ambil resiko. Ambil resiko di sini adalah siap dengan apa yang akan terjadi, entah itu resiko akan kesalahan atau bahkan kegagalan. Tapi jangan lupa untuk selalu menyiapkan rencana cadangan. Iya, karena resiko adalah suatu hal yang akan dihadapi jika suatu perencanaan tidak berjalan dengan lancar. Hal itu mengharuskan coach untuk berani mengambil resiko tersebut. Coach pun harus bisa membangun pemahaman coach tentang apa itu resiko. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan coach untuk membangun pemahaman tersebut. Yang pertama, keberanian berinovasi. Inovasi adalah hal yang bagus. Jadi apabila seorang coach atau karyawan memiliki ide keren atau tidak biasa untuk memecahkan masalah dan ada kemungkinan berhasil, seorang coach diharapkan mendukungnya. Yang kedua, mengurangi tingkat hukuman atas kesalahan. Dengan mengurangi tingkat hukuman akan menjadi motivasi seorang coach untuk berkembang, dan coach diharapkan untuk terus mendorong motivasi tersebut. Yang ketiga, kegagalan bukanlah akhir, melainkan kunci. Ambil pelajaran dalam suatu kegagalan, bukan membuangnya. Untuk mengetahui kegagalan yang akan dia ambil agar kedepannya dapat meminimalisir kesalahan atau kegagalan yang akan dihadapi, mental dalam menghadapi suatu resiko pun harus menjadi perhatian seorang coach, karena mental merupakan fondasi yang harus disiapkan sebelum menerima resiko nanti. Resiko adalah salah satu cara agar coach berkembang. Jika tidak ada resiko yang coach ambil, maka dia tidak akan berkembang. Yang ketujuh adalah kesabaran. Kesabaran yang dimaksud itu kesabaran apa sih? Yang pasti bukan kesabaran menunggu. Dalam proses coaching, kesabaran menjadi salah satu kunci pentingnya keberhasilan. Kenapa? Karena coaching tidak bisa dilakukan secara instan. Ada step-step yang harus dilewati, dan itu tidak bisa terjadi secara cepat dan butuh waktu. Harus, tetapi kesabaran yang dimaksud di sini seperti yang sebelumnya saya singgung, bukan kesabaran terkait menunggu, tapi kesabaran terkait fokus akan tujuan yang sangat panjang, di mana tujuan ini tidak bisa dicapai secara cepat dan secara instan, di mana tujuan ini membutuhkan waktu untuk tercapai. Disitulah kesabaran yang dimaksud. Berikut beberapa hal yang dapat diupayakan untuk melaksanakan sabar dalam konteks coaching, diantaranya. Yang pertama, fokus pada tujuan yang panjang. Yang kedua, mengawasi tahap pendek yang mungkin melenceng. Yang ketiga adalah beraksi, bukan cuma bereaksi. Dan yang keempat adalah mengevaluasi kegagalan. 4 hal tadi dapat membantu kita ketika kita melaksanakan kesabaran. Kesabaran sangat perlu dilakukan agar kita tidak tergesa-gesa dalam menjalankan program, dan ketika kita menerapkan prinsip kesabaran, program yang akan kita buat akan menjadi lebih efektif. Kesabaran sangat diperlukan karena coaching tidak dilakukan secara instan. Ketika coaching dilakukan secara instan dan terburu-buru, coaching akan berjalan tidak efektif. Yang kedelapan, seorang coach harus mampu untuk menjaga kerahasiaan tentang apapun itu. Berikut adalah 5 poin penting dalam menjaga kerahasiaan. Yang pertama, melindungi informasi pribadi coach.
yaitu menghindari permasalahan atau komentar-komentar negatif. Yang kedua, hindari berkomentar negatif, yaitu saling menjaga perkataan atau ucapan terhadap dua belah pihak. Yang ketiga, disiplin mengendalikan diri, yaitu berusaha untuk mengendalikan diri agar tetap berjalin komunikasi yang baik. Yang keempat, jangan hilang rasa percaya diri, yaitu tetap menjaga kepercayaan diri terhadap kemampuan Anda. Dan yang kelima adalah silent is gold, yaitu berbicara secukupnya, hindari berbicara yang tidak penting. Oleh karena itu, seorang coach harus mampu menjaga kepercayaan coachee, karena itu sangat penting agar proses coaching dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Karena informasi yang diberikan oleh seorang coachee adalah hal privasi yang ia miliki. Namun, jika seorang coach menyebarkan akan informasi coachee, akan mengakibatkan kinerja menurun, karena dapat menurunkan mental akan hal tersebut. Prinsip ke-9, tidak memaksakan kehendak. Pada dasarnya, kita sebagai coach tidak boleh memaksakan kehendak. Mengapa? Karena jika kita memaksakan kehendak, itu akan berdampak kepada karyawan atau si coachee. Dampaknya adalah si coachee akan merasa tertekan dan berpengaruh kepada kinerja ke depannya. Ya tentu, dalam proses coaching, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada si karyawan atau si coachee. Tapi, kita harus mengingatkan kepada tujuan awal dari program tersebut, tapi tidak mendorong atau menekan coachee supaya tidak berdampak kepada kinerjanya. Karena kita sebagai coach harus mengingatkan coachee atau karyawan kepada tujuan awalnya, tidak menekan tapi mengingatkan kembali supaya dia bisa menjaga semangatnya. Karyawan akan merasa tertekan dan itu akan berdampak kepada kinerjanya. Dengan dia tertekan, otomatis dia akan bekerja tidak sesuai dengan hatinya dan bekerja secara terpaksa. Yang ke-10, bukan untuk mencari kambing hitam. Tentu, coaching adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja coaching, bukan untuk mencari siapa yang bersalah. Kesalahan itu untuk mencari pelajaran dari kesalahan yang dibuat, agar kesalahan tersebut menjadi jembatan, agar coachee mendapat pengalaman dan membuat coachee teliti atas tindakan yang akan diambilnya. Berikut adalah 3 poin penting dalam hal ini, yaitu yang pertama, pengalaman belajar. Yang kedua, coaching bukan sisi pengadilan. Yang ketiga, coach adalah tamu, coachee adalah tuan rumah. 11. Fokus pada solusi bukan masalah. Tidak terpaku pada masalah adalah hal yang penting agar coaching mampu untuk berpikir jernih dan tidak tertekan atas kesalahannya. Ya, namun ada baiknya untuk sedikit memikirkan masalah dan dampak yang akan terjadi. Setelah itu, sangat baik seorang coach untuk membimbing coachee agar menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Tidak terbutakan dengan masalah, namun fokus untuk mencari solusi agar seorang coachee mampu berpikir secara solutif akan sangat baik untuk keberlangsungan coaching. Terlalu memikirkan masalah akan menghambat proses coaching. Berikut adalah 2 poinnya. Yang pertama, membantu coachee untuk berpikir jernih. Kegagalan dapat menyebabkan trauma jika kita menyelesaikannya dengan kepala panas. Cobalah untuk berpikir jernih terlebih dahulu sebelum melangkah. Saat pikiran kita meluas, permasalahan akan terlihat menciut. Yang kedua, membantu coachee untuk berpikir secara solutif. Memikirkan masalah terlalu lama akan membuat masalah tersebut semakin besar. Pikirkan solusi, apa yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sangat perlu agar menemukan solusi terbaik dan efektif. Coach harus membantu coachee untuk berpikir jernih agar solusi dapat ditemukan dan permasalahan kedepannya akan cepat terselesaikan. Yang akan terjadi adalah
Coach akan berlarut-larut dalam kesalahan dan akan merasa tertekan, dan dia tidak akan dapat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut atau yang akan datang. Prinsip ke-12, hadir secara penuh. Maksud hadir secara penuh di sini adalah kita sebagai coach harus bekerja sesuai dengan porsinya, tanpa mengambil porsi dari si coach atau si karyawan itu sendiri. Biarkan dia berpikir secara solutif dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan kita sebagai coach malah yang mengambil alih dan menyelesaikan masalah itu. Ya, namun kita harus tetap memikirkan masalah dan dampak yang akan terjadi jika kita mengambil alih terlalu banyak pekerjaan dari si coach atau karyawan itu sendiri. Si coach akan merasa jika ada masalah, si coach hanya akan mengandalkan kita dan tidak menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara berpikir solutif. Karena seorang coach adalah kunci dari program yang akan dijalankan. Seorang coach harus hadir secara penuh, pastikan coach mengeluarkan seluruh jiwa, raga, dan hati. Tidak hadiran coach dalam proses coaching sangat berdampak buruk di saat si karyawan atau coach sangat membutuhkan bimbingan dari coach. Hal itu hanya akan menjadi proses yang menghambat perkembangan coach. Ya, itulah 12 prinsip-prinsip coaching yang perlu kita ketahui. Mungkin sekiranya ada kurang-kurang atau mungkin salah, bisa tolong dikoreksi atau mungkin diingatkan. Segitu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi adalah coach akan terlalu berlarut-larut. Ya, namun kita harus tetap Kami dari